Shalom teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai etika dan pembentukan karakter Kristen. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama Jeremy Christy dari PSPME 2018 sebagai presentator ketiga. Yang kedua ada Mas Tiur Santi Siombing dari PSPMD 2018 sebagai presentator pertama. Yang ketiga ada saya sendiri Sylvia Saragi dari PSPME 2018 sebagai presentator keempat. Dan moderator yang keempat ada Wahyu Anugrahsi Yanipar dari PSPMD 2018 sebagai presentator kedua. Baik, kami mulai saja langsung presentasinya. Perkenalkan, nama saya Mas Tiur Santi Siombing. Di sini saya akan membahas bagian pendahuluan dari materi kami, yaitu etika dan pembentukan karakter Kristen. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Ethos ini memiliki dua arti, yaitu kebiasaan dan kelaziman. Dari kedua arti ini, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya etika itu merupakan kebiasaan, tradisi, dan kemudian menjadi norma, kaidah, penentu, dan ukuran bagi perbuatan-perbuatan yang dipandang baik dan harus dilakukan oleh manusia. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai etika Kristen. Etika Kristen itu adalah ilmu yang meneliti, menilai, dan mengatur tabiat dan tingkah laku manusia dengan memakai norma kehendak atau perintah Allah sebagaimana dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Adapun norma yang menjadi acuan etika Kristen itu ialah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian B, dasar dan sumber perbuatan baik. Ada 3 topik pada bagian ini. Yang pertama ada agama-agama suku. Yang kedua dalam dunia filsafat. Yang ketiga menurut agama Kristen. Agama-agama suku. Bagi masyarakat suku, adat merupakan tata tertib kosmis yang berasal dari nenek moyang dan sekaligus juga dipercayai dari Allah atau dewa. Oleh karena itu, juga dipercaya sebagai sumber pengetahuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Ada 3 tugas manusia terhadap adat antara lain. Yang pertama, untuk menyelaraskan jalan hidupnya dengan tata tertib adat yang berlaku. Yang kedua, manusia harus selalu berpedoman kepada adat istiadat. Yang ketiga, tidak boleh melanggar larangan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, dalam dunia filsafat. Ada 3 tokoh pada bagian dunia filsafat ini. Yang pertama, ada Socrates, Plato, Aristoteles. Socrates adalah guru filsuf pertama kali. Ia selalu mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai ilmu pengetahuan atau tidak mengetahui apa-apa aja yang ada pada dunia ini. Sehingga ia membuat konsep bahwa etika atau moral adalah berdiri tolak dari kebaikan. Kebaikan adalah pengetahuan dan pengenalan akan kebaikan. Yang kedua ada Plato. Plato adalah murid dari Socrates, di mana ia berpendapat bahwa kebaikan harus bertitik tolak dari adanya pengenalan dan pengetahuan akan yang baik. Ada 3 unsur yang penting dari dalam diri manusia, yakni ada rasio atau perbandingan. Yang kedua ada emosi tinggi. Yang ketiga ada emosi rendah. Yang ketiga adalah Aristoteles, di mana ia menguraikan bahwa teorinya ini tentang yang bernilai. Baginya segala sesuatu itu memiliki nilai, maupun dia jahat, baik, rugi, untung, dan lain-lain. Ia berpendapat bahwa kebaikan adalah pertengahan di antara 2 sifat yang bertentangan. Tidak ada kepastian terhadap ukuran kebaikan. Yang ketiga, menurut agama Kristen, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kristen lahir dari sebuah iman, kepercayaan, dan pembenaran oleh Yesus Kristus. Ada 2 hal yang sangat prinsipil pada kehidupan kita. Yang pertama, dasar moralitas adalah kasih, terdapat pada 1 Yohanes 4 ayat 4. Yang kedua, kita harus selalu mengingat bahwa hakikat manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah.
terdapat pada Kejadian 1 ayat 26, Roma 8 ayat 29, 2 Korintus 3 ayat 18, Filipi 3 ayat 21. C. Berbagai isu moralitas sosial yang relevan dengan masyarakat Indonesia. Budaya global yang dibangun dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, khususnya teknologi media informasi, telah membawa berbagai perubahan terutama pada tata nilai dalam kehidupan manusia. Perubahan ini pada satu sisi membawa kemajuan, di sisi lain membawa kerusakan terhadap moralitas manusia. Untuk itu, kita perlu menyoroti berbagai isu moralitas sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat kita di Indonesia saat ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Yang pertama, kita harus tahu sejarah singkatnya, yaitu narkotika sering disebut dengan opium. Jadi dahulu itu narkotika sering disebut dengan opium ya. Diperkenalkan ke daratan Cina sejak abad ke-9 oleh pedagang-pedagang Arab yang datang ke Tiongkok Selatan. Pada abad ke-17, opium dipakai di Eropa untuk berbagai macam kegunaannya, antara lain menghilangkan rasa sakit, namun bukan untuk mengobati atau menghilangkan sebab-sebab dari sakit itu sendiri ya. Nama lain dari opium adalah ganja. Ganja pada umumnya dihisap oleh para perokok, tetapi sering dicampurkan dalam makanan atau minuman sejak 5.000 tahun yang lalu. Di Indonesia, narkotika dan psikotropika ini sangat bermanfaat bagi pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun jika disalahgunakan tentu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan, bahkan mengerikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Jika kita lihat di zaman sekarang, narkoba sudah meluas ke seluruh bidang kehidupan masyarakat. Aparat keamanan yang berusaha memburu setiap pemakai dan apalagi pengedar gelap barang-barang haram ini. Namun suatu yang tertangkap muncul 10 pengedar lain, sehingga peran zat-zat terlarang ini dengan cepat merambat ke seluruh kehidupan masyarakat. Jadi jika kita lihat peredaran penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang ini di Indonesia, ya pertama kita di Indonesia dulu ya. Sebagai orang percaya itu kita harus bisa mengambil tindakan. Jadi jika kita melihat seorang di Indonesia ini ya, jika kita melihat seorang melakukan transaksi narkoba, setidaknya kita harus cepat tanggap. Kalau kita tidak berani menegur, ya kita langsung telepon ke pos keamanan terdekat di daerah kita ya, supaya misalnya camat, lurah, atau RT gitu ya, supaya keamanan di daerah kita itu lebih terjaga. Yaitu di Indonesia lah ya. Kalau ke daerah-daerah Cina dan Tiongkok, Cina atau Tiongkok ya, dan juga Eropa, mungkin itu bisa di kemudian hari ya. Tapi yang pertama itu harus di daerah kita sendiri dulu. Kita harus berani mengambil tindakan supaya setidaknya ada bekal jika kita nanti menyebarkan berita baik atau Injil ini ke dataran lain seperti Eropa dan juga Cina, Tiongkok.
jika kita sudah bisa cepat tanggap tadi melakukannya di Indonesia, tindakan selanjutnya tentu kita bisa melakukan tindakan preventif kepada yang lain-lainnya, yaitu kita dengan lebih banyak menyebarkan Injil. Seharusnya kita tidak peduli apa yang orang katakan terhadap kita selanjutnya akibat dari penyebaran Injil yang kita lakukan, karena sebenarnya Tuhan Yesus itu menyertai kita. Dia selalu ada untuk kita, dan juga Dia pasti menolong kita apapun yang kita lakukan. Tuhan Yesus selalu melihat, jadi kita tidak perlu khawatir terhadap tindakan yang kita lakukan. Malah kita harus yakin bahwa Yesus akan selalu menolong. Selanjutnya yaitu free sex, seks bebas, hidup porno, tawuran, dan tindakan kekerasan. Yang pertama itu free sex. Pola hidup seperti ini berpendirian bahwa tidak perlu menikah secara resmi dengan upacara gereja dan ikatan hukum atau adat yang sah. Jadi sebagai orang percaya, kita harus menghindari seks bebas ini ya. Karena tentunya Tuhan sangat muak dengan tindakan seks bebas seperti ini. Karena di dalam firman-Nya, Tuhan Yesus pernah menolong seorang wanita yang sudah terpapar radikal dari seks bebas ini. Jadi ketika dia jatuh, dia minta pertolongan Tuhan Yesus. Saya tidak ingat, mungkin itu Maria Magdalena ya, mungkin Maria Magdalena ya, mungkin itulah ya. Jadi dia itu bersujud di hadapan Tuhan dan seperti minta pertolongan, dan Tuhan Yesus ini langsung menyuruh dia bangun dan mengatakan, bangkitlah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi jika kita mungkin sudah terpapar dari seks bebas ini, kita tidak perlu takut, karena kuasa darah Yesus itu menghapus dosa kita sebelum kita lahir dan setelah kita mati, sampai setelah kita mati nanti. Jadi walaupun begitu, tentunya kita tidak boleh hidup dalam seks bebas lagi, karena seperti kata Tuhan Yesus tadi kepada wanita tadi, yaitu bangkitlah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi setelah kita ditebus dosa kita, ya hiduplah, kita seharusnya hidup sesuai orang kerajaan ya. Bagaimana manusia-manusia kerajaan surga itu sudah tidak mementingkan kehidupan dunia lagi. Yang dicari yaitu kepuasan dalam mengenal Allah ya, dalam mengenal Yesus. Jadi yang kita cari itu tidak ke seks bebas lagi. Orientasi kita tidak ke hal-hal yang berbau kebebasan yang semu lagi, melainkan kita bebas dalam melakukan hal yang benar, itu hal yang sesuai dengan firman Allah. Jadi tetapi tentunya nanti akan ada batu sandungannya. Tapi nanti itu akan dijelaskan setelah
slide berikutnya. Kita ke slide berikutnya, maksudnya ke pembahasan berikutnya itu hidup porno ya. Porno adalah sesuatu yang busuk yang tidak sedap dipandang mata. Orang-orang yang memiliki kegemaran terhadap porno memiliki sifat-sifat perilakunya, seperti misalnya egois, suka menyendiri, menghayal, pendiam, dan keras. Bahkan tidak jarang jatuh ke perbuatan amoral seperti memperkosa, berperilaku seksual yang menyimpang dari yang normal. Jadi ini tadi seperti seks bebas tadi ya. Jika kita hidup porno, maka kita akan melakukan seks bebas, cenderung akan melakukan seks bebas. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebagai orang percaya kita tidak perlu lagi sebenarnya memikirkan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang harus kita lakukan. Tentunya kita harus memikirkan sedikit saja apa yang terjadi di dunia ini. Tentunya orientasi kita bukan diri kita sendiri, melainkan kuasa darah Yesus yang telah menyucikan kita dari segala dosa ya. Jadi orang percaya itu tidak perlu lagi hidup porno, hidup seks bebas, karena kuasa darah Yesus bukanlah alasan kita untuk bebas melakukan dosa. Kuasa darah Yesus itu adalah jaminan kita, kekuatan kita untuk melawan dosa. Jadi Tuhan Yesus itu mati untuk kita supaya kita tidak mati, supaya kita bisa melawan dosa. Jadi kita tidak hidup porno dan melakukan seks bebas tersebut. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya dulu ya, yaitu tawuran dan tindakan kekerasan. Tawuran terjadinya perkelahian mulai dari melempar batu hingga bom molotov antara siswa atau mahasiswa dari suatu perguruan melawan mahasiswa dari perguruan lain. Tindakan kekerasan yang dilakukan pencopet dan perampok tidak segan menghabisi nyawa korban yang asal memperoleh harta benda si korban sudah lebih berharga dari harta materi dibandingkan nyawa seorang korban. Jadi tawuran ini dan tindakan kekerasan itu tidak terlalu berbeda ya dengan seks bebas dan hidup porno tadi. Karena jika kita melakukan tindakan-tindakan tawuran dan tindakan kekerasan itu, kita tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya. Jadi seharusnya sebagai orang percaya, kita bisa melawan itu semua. Tentunya bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena kita tahu hanya kuasa Yesus yang bisa melakukan itu semua ya. Jadi dari ketiga tindakan ini, yaitu seks bebas, hidup porno, tawuran, dan tindakan kekerasan ini, kita harus menyerahkan ini semua ke dalam tangan pengasihan Yesus ya, supaya bilur-bilurnya itu menyempurnakan kita sehingga kita terbebas dari seks bebas, hidup porno, dan tawuran ini. Jadi apapun yang kita lakukan, hendaknya kita melakukannya untuk Allah ya. Sehingga orientasi kita
bukan diri kita sendiri lagi, melainkan Tuhan Yesus ya. Jadi yang terpenting itu orientasi kita dulu. Kita jangan melihat diri kita sendiri yang berkuasa akan hal-hal yang sudah kita lakukan menurut kita benar, melainkan kita harus melihat kepada Yesus yang telah melakukannya melalui kita, supaya kita tidak jatuh dalam seks bebas tadi, hidup porno dan tawuran. Karena seks bebas, hidup porno dan tawuran ini adalah tindakan pembenaran diri manusia ya. Jadi manusia itu merasa seolah-olah hal itu benar, jadi mereka melakukannya. Nah, jika sudah seperti itu, tentu hal itu sangat menyimpang dari firman Allah ya. Maka dari itu orientasi kita harus Tuhan Yesus, bukan diri kita sendiri ya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan di slide 5 sama 6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, saya akan menjelaskan mengenai KKN suap sisip sogok. Yang pertama itu KKN pada bangsa kuno. Dalam masyarakat purba di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, Romawi, dan lain-lain, KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme muncul ke permukaan sebagai masalah. Keruntuhan kekuasaan Romawi adalah disebabkan oleh korupsi yang sangat fatal yang mendorong kehidupan masyarakat dari abad ke abad. Yang kedua, KKN pada bangsa-bangsa modern. Di berbagai negara, kita ketahui sejumlah pejabat tinggi yang pemerintahan tumbang disebabkan masalah KKN. Menurut catatan 2003, Indonesia merupakan negara terkorup di Asia dan menempati urutan ke-6 di seluruh dunia. Yang ketiga, firman Tuhan tentang KKN. Dalam Perjanjian Lama, kita temukan orang-orang yang sangat gencar menentang praktek KKN serta ketidakadilan. Antara lain, Amos menyuruh agar para koruptor dihukum Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, kita menemukan Yohanes Pembaptis dengan tegas menghardik perbuatan korupsi dan menyuruh agar segera bertobat. Yang berikutnya, konflik sara, suku, agama, ras, dan antar kelompok. Setelah puluhan tahun usia bangsa kita, muncul lagi konflik-konflik yang diakibatkan perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Banyak rumah-rumah penduduk yang hangus, bangunan-bangunan gereja yang terbakar, dan kematian para hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat. Inilah akibat pengikraran terhadap komitmen kesatuan dalam keberbagaian agama dan sosial budaya. Lalu yang terakhir itu kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Faktor penyebabnya itu yang pertama, keadaan alam yang tidak memberi kebutuhan hidup. Yang kedua, banjir. Yang ketiga, musim kekeringan membuat hasil pertaniannya rusak. Yang keempat, kalah berjudi. Yang kelima, kalah perang. Yang keenam itu sistem yang berlaku di tengah masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatian teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih.